Hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Pikiran kami hanya ingin menyukakan hati-Mu. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan, kelaparan akan Engkau yang membara di hati kami Bapa. Jika kami melangkah tidak ke tempat lain, kami melangkah untuk menikmati Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun yang menciptakan ini. Karena kami tahu dunia semakin gelap, dunia semakin tidak terarah ya Tuhan. Kami butuh terang firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu yang terus bersama-sama dengan kami dan kami rasakan dalam setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami tahu di saat kami menyembah Engkau, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga tidak akan ada kesia-siaan di dalam aktivitas kami. Kami diubahkan, kami disembuhkan, diperbaharui, didewasakan, dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bicara bagi kami Tuhan, terus singkapkan pribadi-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga hidup kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati bersama-sama, katakan amin. Amin. Silakan duduk ibu kekasih, diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Mari terus memiliki kehausan dan kelaparan akan Kristus, rindu mendengarkan pengajaran-pengajarannya, biar tambah hari kita makin sempurna di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Ini adalah kalimat yang berbeda tetapi dengan esensi yang sama dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama apa yang Alkitab sampaikan. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa berharga spesialnya kita. Alkitab berkata kita ini adalah pribadi yang dibuat Allah sendiri, diciptakan dalam pribadi Yesus, disempurnakan, dipindahkan dari gelap menuju kepada terang dalam pribadi Yesus, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Alkitab tegas berkata kita diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut ergon agathos, pekerjaan baik. Jadi dari sini saja sesungguhnya tidaklah mungkin ada orang mengaku anak Tuhan tapi mencuri pekerjaannya. Tidak mungkin ada orang mengaku anak Tuhan tetapi aktivitasnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tegas Alkitab berkata dia hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam ayat-ayat lain bisa disinonimkan dengan kata-kata perbuatan baik. Jadi kalau ketemu kata perbuatan baik, maka itu bisa diselaraskan dengan kata-kata pekerjaan baik. Makanya minggu lalu kita belajar tidak ada anak Tuhan yang nganggur, tidak ada anak Tuhan yang tidak berkarya, tidak ada anak Tuhan yang tidak menghasilkan. Bahkan Alkitab tegas berkata kemarin di dalam Mazmur 92, umur pun tidak menjadi batasan untuk seseorang berkarya. Selama nafasnya masih ada di kandung badannya, maka dia berkewajiban untuk berkarya, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kita harus tahu seperti itu. Dan kenapa kita harus mengerjakan perbuatan baik? Karena jelas kita dimampukan untuk melakukan hal itu.
Ya, kita dimampukan untuk mengerjakan hal itu. Ya, karena Alkitab katakan kita ini dibuat Allah. Ketika dibuat Allah, maka Tuhan sudah membekali kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sudah dibekali. Ya, makanya di mana Tuhan utus kita, itu kan masing-masing berbeda. Oke? Dan kemana Tuhan utus kita, pembekalannya juga berbeda. Ya, kalau saya ditaruh di dunia teologi, bukan seorang penyanyi, begitu ya ibu-ibu kekasih, saya tidak perlu suara seperti Krisdayanti. Betul? Saya tidak perlu suara sampai sedemikian. Tapi kalau memang saya ditaruh di dunia ya lagu, di dunia penyanyi dan lain sebagainya, kalau memang saya diutus ke tempat itu, pasti Tuhan sudah tenun kemampuan menyanyi dengan suara yang luar biasa karena saya mau ditaruh di situ. Oke, ya. Atau mungkin saya adalah seorang yang mau menjadi berkat di dunia ekonomi, di dunia bank. Maka Tuhan akan tenun saya dengan kemampuan-kemampuan, hitungannya luar biasa, ingatannya luar biasa, begitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang saya akan ditaruh di dunia itu sama Tuhan. Nah, jadi masing-masing kita itu sudah ada pengutusannya, dan kemana kita diutus, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk itu. Makanya kita tidak bisa untuk iri hati sama orang lain sebetulnya. Betul? Karena masing-masing kita kan diciptakan berbeda-beda. Bahkan masing-masing kita itu kan cuma satu-satunya di sepanjang bumi ada. Betul? Ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kita ini limited edition. Bilang sama kiri kanan, kamu limited edition. Ya, hanya sekali diproduksi dan tidak ada lagi diulangi diproduksi. Betul? Jadi sepanjang bumi itu ada, itu kita cuma sekali-kalinya dan cuma ada satu-satunya. Jadi spesial banget kita ini. Ya, spesial banget. Dan sudah diperlengkapi dengan apa yang Tuhan rencanakan kemana kita diutus. Makanya tidak perlu iri hati sama orang lain. Kenapa dia suaranya bagus ya? Ya memang dia panggilannya jadi penyanyi. Kenapa dia matematikanya jago ya? Apa segala macam? Ya mungkin karena dia ditaruh di dunia yang berurusan dengan matematika diperlukan. Betul? Ya semua kita ada bagiannya. Tetapi intinya anak Tuhan akan selalu melakukan pekerjaan baik. Amin. Ya, pekerjaan baik yang, ingat lagi yuk Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 ini juga selaras dengan Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Tapi kita lihat Matius 5 ayat 16 aja ya. Alkitab berkata bahwa biarlah terangmu bercahaya. Ya, yuk yang udah dapat baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan ya. Jadi itu tujuan Tuhan menciptakan kita, berkarya, produktif, menghasilkan, dan apa yang kita hasilkan itu membuat Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi ingat baik-baik. Kalau aku mengerjakan sesuatu mungkin baik, tetapi pertanyaannya ini yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang ditanam di baitnya Tuhan. Betul? Ya, di baitnya Tuhan ditanamlah mereka. Kita sudah bahas itu bersama. Dan terakhir saya mengakhirinya dengan Kisah Para Rasul 2, 46, 47. Ketika mereka ada di bait Allah, ketika mereka bersama-sama satu dengan yang lain, maka yang pertama gambarannya adalah mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap hari di bait Allah. Nah, apa yang dilakukan tiap-tiap hari di bait Allah? Maka ayat sebelumnya mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jelas pengajaran itu
berdasarkan firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi betapa pentingnya kita bertekun dalam firman supaya setiap menit, setiap detik langkah kita diatur, dituntun, diarahkan sama Tuhan. Oke? Ya, makanya penting sekali yang namanya mengerti Tuhan itu maunya apa. Kalau kita bikin jurnal, kalau kita bersaat teduh dan mencatat suara Tuhan, itu bukan bagian dari rutinitas atau kewajiban. Apalagi kalau di Silo kita punya kesempatan kadang-kadang share jurnal, share yang didapat. Itu bukan hanya untuk sekedar di-share, tetapi yang paling utama adalah itu yang Tuhan katakan sama aku untuk aku lakukan di dalam hidup. Mungkin hari ini firman-Nya adalah bersyukurlah dalam segala hal. Maka itu yang Tuhan mau aku aplikasikan dalam hidupku, terutama hari ini. Jadi ketika mulai melangkah, dapat sesuatu yang gak sesuai, maka ingat firman Tuhan. Firman-Nya berkata, bersyukurlah. Ketika dapat sesuatu berkat-berkat di dalam kehidupan kita, maka ingat Tuhan tadi bicara sama kita, bersyukurlah. Jadi dalam sepanjang hari itu yang paling utama, kita mengaplikasikan apa yang Tuhan bicarakan sama kita. Nah, kalau kita tidak bergumul dengan firman Tuhan, kita tidak mengawali langkah-langkah dengan firman Tuhan, kan kita jadi nggak tahu hari itu mau apa. Betul? Dan akhirnya kita berjalan bukan dengan kehendak Tuhan, tetapi kita berjalan dengan kehendak kita. Ya memang kita kerja, kita tahu habis kerja ngapain, habis ini ngapain, kita tahu habis ngapain. Tapi tidak akan sesempurna ya ketika kita tahu dalam pekerjaan aku harus apa. Mungkin tadi pagi ketika kita saat teduh Tuhan bilang, berkati orang yang kamu temui, misalnya begitu. Dan di dalam pekerjaan kita bertemu dengan orang yang seperti itu. Dan akhirnya kita tahu, oh ini yang Tuhan bilang tadi pagi sama saya. Jadi orang ini dikirim memang untuk ya memampukan, mengaplikasikan firman yang saya dengar tadi supaya saya memberkati orang itu. Jadi jelas langkah kita. Betul? Jelas, makanya enak banget kalau kita setia sama firman Tuhan. Betul-betul diarahkan, mau apa diarahkan, mau apa diarahkan gitu ya. Nah mereka pun perlu seperti itu. Tidak semua yang bertekun dalam firman semuanya imam di bait Allah, betul? Di situ mungkin ada tukang cendol, di situ mungkin ada banker, di situ mungkin ada ibu rumah tangga, di situ mungkin ada nelayan, di situ mungkin ada ya desainer, mungkin di situ ada artis yang sama-sama ngumpul bareng ya di bait Allah untuk dengar Tuhan suruh apa. Oke, ya. Mereka berkumpul di situ karena mereka tahu dalam penugasanku, dalam aktivitasku, aku perlu dengar suara Tuhan. Oke? Kalau aku jadi artis, aku perlu tahu seperti apa aku harus jadi artis sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau aku adalah ibu rumah tangga, aku harus tahu seperti apa aku menjadi ibu rumah tangga yang Tuhan kehendaki. Betul? Makanya apa-apa ngejar Tuhan, apa-apa ngejar Tuhan, apa-apa ngejar Tuhan. Oke? Jadi betapa pentingnya ketika mereka beraktivitas, mereka tahu kehendak Tuhan. Sekali lagi, bukan karena mereka adalah imam, bukan berarti mereka adalah pengerja gereja, mereka harus dengar firman Tuhan. Enggak, mereka butuh dalam segala hal firman Tuhan itu mengatur langkah-langkah mereka. Oke? Nah, lalu kemudian kemarin kita juga sedikit sudah membacakannya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 dikatakan sambil memuji Tuhan. Ya, jadi ketika bertemu mereka sharing something, berbagi sesuatu satu dengan yang lain, dan juga di situ ada aktivitas berdoa bersama, bernyanyi bersama. Oke? Jadi mereka bukan hanya duduk diam mendengarkan imamnya berbicara, mendengarkan gurunya berbicara, gembalanya berbicara, tetapi mereka kemudian dalam hidup berkomunitas, mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan arahan untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Oke, catat kata-kata berbagi ini.
Karena inilah salah satu esensi orang berkomunitas. Inilah esensi orang kalau hidupnya ketemu sama orang lain. Ya, berbagi. Oke, berbagi. Nah, nanti apa saja yang dibagikan nanti kita akan lihat begitu ya. Tetapi lihat ketika dia berkumpul mereka berbagi ya, dan mereka berdoa satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, maka nilai-nilai apa yang harus dipeluk dalam berkomunitas? Yuk buka yuk Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tapi kita lihat dulu ayat 1-nya ya. Kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat 1. Oke, perhatikan baik. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dari satu ayat ini aja kata kasihnya udah berapa tuh? Berbanyak, betul? Ya, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lompat dulu ke ayat 5. Oke. Lihat ayat 5-nya. Di sini kita akan menemukan nilai-nilai bagaimana kita hidup bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas Alkitab berkata Allah itu kasih. Ketika kita menempatkan kehidupan kita di dalam Kristus, berarti tidak bisa lari. Kasih itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasihnya siapa? Gitu kan ya? Kasihnya Kristus. Dan berani bilang kasihnya Kristus, harus betul-betul yang kasihnya Kristus. Loh, kasih Kristus itu yang mana, Bu Marta? Kan begitu. Oke. Kasih Kristus itu bukan eros, Bapak Ibu. Eros itu kasih spesifik yang hanya boleh dimiliki pasangan suami istri. Itu eros. Oke. Lalu kasih Kristus bukan sekedar filio. Itu kasih persaudaraan antar manusia. Atau tidak sekedar storge. Storge itu apa? Itu kasih Kristus yang diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Nah, kasih Kristus bukan 3 itu tingkatannya. Kasih Kristus jelas sekali tidak asing di telinga kita. Sifatnya adalah agape. Kasih yang walaupun, meskipun, sekalipun. Nah, jadi Bapak Ibu juga udah mulai mudeng nih bahasa Jawanya. Kalau aku punya kasih Kristus, berarti standarnya, kualitasnya, kualifikasinya adalah kasihnya Kristus. Kasihnya Kristus itu yang mana? Yang storge, yang eros, yang filia? Bukan. Kasihnya Kristus yang agape. Jadi kalau kita berkata, aku punya kasih Kristus, ingat baik-baik ibu-ibu kekasih, siap sedia untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya sekalipun. Kalau nggak siap begitu, bahkan tidak melakukan seperti itu, jangan berani berkata punya kasih Kristus. Berarti kasih yang lain, betul? Karena kasih Kristus cirinya adalah sekalipun, meskipun, walaupun, betul? Ya. Sekalipun kita berdosa, Tuhan mati untuk menyelamatkan kita. Kan itu kasihnya Kristus, betul? Ya. Semuanya seperti itu. Sekalipun, meskipun. Nah, itu yang ada di dalam kehidupan kita. Yang nantinya itulah juga yang akan diaplikasikan dalam kehidupan kebersamaan. Oke? Karena Alkitab gak suruh untuk menghidupi kasih yang levelnya tadi saya sebutin, ibu-ibu. Tegas Alkitab berkata kalau kita perlu kasih adalah kasihnya Kristus. Jadi nanti yang teraplikasi, yang akan terrealisasi dalam kehidupan kita, ya kasihnya Kristus. Si meskipun tadi, si sekalipun tadi, gitu, ya. Si meskipun, sekalipun, walaupun dan lain sebagainya gitu. Seringkali kalau kasih contoh yang gampang, biar hujan lebat dan lain sebagainya, selama masih bisa dilewati pakai payung dan lain sebagainya, ibadah jalan terus kan begitu. Itu kan walaupun sekalipun. Oke.
Sekalipun ada persoalan berat dan lain sebagainya, rasanya ya emosi kita, jasmani kita mendorong kita untuk menjauh dari Tuhan, tetapi karena aku cinta pada Yesus, aku tetap duduk di bawah kaki salibnya dan berdoa. Kan itu kasih sekalipun, betul? Nah itu punya nggak di hati kita? Sekali lagi izinkan saya bicara, jangan sekali-sekali berani berkata punya kasih Kristus, tapi kasihmu tidak seperti kasih Kristus. Oke, kasih Kristus adalah kasih agape, ya. Jadi dasarnya adalah kasih Kristus. Jadi kalau kita berinteraksi, kita berkomunitas, hidup bersama-sama, dasarnya bukan kasih manusia, dasarnya kasih Kristus. Oke. Lalu kemudian lihat ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah apa? Kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang nyata dari kalimat di ayat ini apa, Bu? Kata-kata apa? Hah? Ya? Yang artinya satu. Betul? Ya? Sehati, sekasih, sejiwa, setujuan. Yang artinya satu. Ya, jadi orang-orang yang berkumpul bersama-sama, yang harus dimiliki, yang harus dicapai, yang harus diperjuangkan adalah kesatuan, kesehatian. Waduh, ibu-ibu kita nggak akan pernah bisa hidup bersama kalau nggak sehati. Betul? Ya. Kemarin aja saya sudah kasih contoh. Kenapa orang mau masuk dalam komunitas tertentu? Dari jauh aja dia udah lihat, ini ada yang sama saya. Betul? Oh, saya suka bermain sepeda. Itu ada komunitas sepeda. Pasti orang-orang di dalam situ semuanya adalah orang-orang yang suka bersepeda. Makanya saya masuk ke situ. Betul? Dari jauh saja, belum masuk aja, kita sudah harus menemukan kesamaan, kesatuan. Oke, ya. Makanya saya seringkali bilang begini sama Silo, udah tenang aja gitu ya. Kalau ada orang diajak ibadah nggak mau, susah dan lain, belum sak kali, betul? Belum sak, gitu. Karena mungkin hobinya, keinginannya berbeda dengan apa yang ada di dia, begitu kan ya? Misalnya contoh, mungkin Siloam salah satu persekutuan yang berbeda sama persekutuan-persekutuan yang lain, gitu ya. Persekutuan yang lain setiap minggu mungkin pembicaranya ganti-ganti, gitu. Ada orang, Bu, ya ibadahnya di Siloam, enggak, gitu. Kenapa? Pembicara jadi mulu, betul? Nggak seru, gitu ya. Pembicara dia diam mulu, ganti-ganti dong. Emang kalian nggak pernah bosan apa segala macam? Itu aja udah nggak sek kan? Udah nggak sek karena memang konsepnya dia, saya mau ibadah yang ganti-ganti. Maka orang kayak begitu akan mencari ibadah yang ganti-ganti. Ya udah itu bagiannya dia gitu kan. Tapi kita yang memahami, oh di dalam Siloam ada apa? Kenapa dia begitu? Oke, aku sejalan dengan hal itu. Pasti akan bersama-sama. Gitu. Ya, jadi ini belum masuk ke dalam aja, dari jauh aja sudah dibutuhkan kesehatian. Bahkan ini dari jauh, tadi saya gambarin dari jauh itu Siloam kayak apa sih? Oh, pemuritan ya, oh pengajaran ya, oh ini ya, itu ya, ini itu dari jauh diteropong, betul? Lalu udah mau masuk Siloam aja, itu perlu lagi kesehatian ibu-ibu. Itu yang seringkali dalam bahasa rohaninya kita mesti sepakat di pintu gerbang. Betul? Sepakat di pintu gerbang tuh artinya begini. Kalau orang Betawi bilang, jangan sampai beli kucing dalam karung. Betul? Pasti dicek dulu itu karungnya isinya apa. Ya, kalau dari jauh mungkin dilihat, oh Siloam, oke semuanya bernyanyi, semuanya dengar firman, ya dan lain sebagainya, kan baru dari jauh. Tapi semakin dekat, bahkan sebelum menceburkan diri ke komunitas itu, sepakat dulu di pintu gerbang, Bu. Lihat nilai-nilai apa yang dipeluk di komunitas itu. Lihat arahan-arahan apa, aturan-aturan apa yang ya dimiliki oleh persekutuan itu. Kalau sepakat, lanjut, kan begitu. Ya, lanjut. Sama juga, kita juga sama Tuhan kan perlu sepakat di pintu gerbang, Bu. Betul?
Kalau ikut aku, nurut aku ya. Kalau ikut aku, pakai kuku ya. Kalau ikut aku, gitu kan ya. Ikut kekudusanku ya. Kalau ikut aku, sempurna ya. Deal? Deal. Oke, yuk jalan. Itu namanya sepakat di pintu gerbang. Nah, banyak orang yang di pintu gerbang aja udah gak mau sepakat. Jadi masuk ke dalam tetap dengan apa yang mau dia bawa gitu ya. Which is gak apa-apa, karena di sini juga bagian dari kita hidup berkomunitas. Tetapi yang saya mau sampaikan sekali lagi, dalam sebuah komunitas perlu yang namanya kesehatian. Dan ini pun sudah ada perjuangan bagaimana kita sehati ada di dalam itu. Karena tentunya kita ini adalah pribadi yang berasal dari berbagai-bagai latar belakang yang berbeda. Berbagai-bagai, misalnya kayak kita sekarang interdenominasi, berbagai-bagai gereja yang berbeda. Ya, mungkin pada awalnya kita adalah orang yang tidak terbiasa tepuk tangan. Kebetulan masuk ke dalam persekutuan yang sebelahnya itu teman kita yang duduk di sebelah kita, kalau tepuk tangan luar biasa semangatnya kan begitu kan? Waduh, itu perjuangan Bu. Ya, kita udah gak biasa tepuk tangan, sekalinya masuk ibadah sebelah kita yang tepuk tangannya tuh luar biasa kencangnya gitu kan? Nah itu kita akan jadi ujian bagi kita, mau sehati nggak dengan situasi itu? Karena memang di dalam itu yang ada, bahwa kita memang dipersilakan untuk bertepuk tangan. Nah kalau kita mau bersehati, ya kita mau rendah diri untuk hal yang seperti itu. Nanti kita lihat poin yang berikutnya, Ibu kasih. Maka kita akan berjuang dengan diri kita untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kita terima. Betul? Itu dalam komunitas. Ya, itu dalam komunitas. Jadi nilainya adalah kesehatian. Ini pertama kasih Kristus, yang kedua adalah kesehatian, dan yang ketiga, wow, ini yang paling powerful juga Ibu kasih. Ayat 3 yuk. Ya, ini sesuatu yang paling powerful dalam hidup berkomunitas. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau apa? Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan apa? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada ini kalau terjadi Bu. Sebetulnya inilah yang harus terjadi dalam sebuah hubungan. Ya, karena balik lagi ke poin pertama, esensi atau nilai yang diperlukan dalam komunitas harus memiliki yang namanya kasih. Kasih itu sebetulnya arti utamanya adalah memberi. Oke? Bukan menerima. Kasih itu memberi. Jadi sebetulnya begini, gampangnya kalau saya kasih gambaran begini. Orang yang hidup benar di dalam kasih Kristus itu pikirannya cuma memberi. Kalau perlu tidak perlu ada pikiran di dalam pikirannya, apa yang aku terima ya? Itu nggak usah dipikirin. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, intinya adalah aku memberi apa yang bisa aku beri, apa yang bisa aku kerjakan, apa yang aku bisa beri, nah itu. Oke? Ya, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kalau dalam satu komunitas itu semuanya pemikirannya apa yang aku bisa beri, wah itu luar biasa banget. Ya. Yang paling mengerikan adalah kalau banyak orang di dalam satu perkumpulan itu yang justru sebaliknya konsep pikirannya. Bukan mau memberi tetapi mau mengambil. Mau menerima. Nah ini repot. Oke, ini repot. Saya mau bilang begini. Kalau sampai ada orang yang konsep hidupnya mengambil atau apa namanya tadi? Menerima maunya. Saya khawatir orang itu sebetulnya orang yang tidak diberkati. Oke? Saya khawatir orang itu tidak diberkati karena begini. Bagaimana saya bisa memberi sesuatu sama Mama Della kalau saya nggak punya apa-apa? Betul? Oke? Bagaimana saya bisa memberi Mama Della sebuah roti, begitu ya, kalau saya nggak punya rotinya? Tapi kalau saya punya roti, maka saya bisa memberi Mama Della roti, kan begitu? Nah, kalau ada orang yang konsep hidupnya adalah
menerima, mengambil, dan tidak pernah memberi, khawatirnya ibu dia nggak punya apa-apa. Makanya dia selalu perlu. Saya perlu ini dari orang, saya perlu ini dari orang, saya perlu ini dari orang. Oke? Kenapa dia perlu? Dia nggak punya apa-apa untuk dibagiin sama orang. Betul? Nah, sekarang harus dipahami ibu-ibu kekasih. Kembali ke minggu lalu, kenapa kita berkarya? Kenapa kita bisa melakukan pekerjaan baik? Karena sebetulnya bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi karena kita adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Betul? Karena sudah diberkati Tuhan. Apalagi kalau kita tahu hari ini aku manusia baru yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Ya, punya Yesus dalam hidup kita aja, itu sudah menjadi kekuatan untuk kita bisa memberi apapun sama orang lain. Cukup, gitu loh. Cukup, ya. Jadi ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, itu yang harus terjadi. Kenapa aku harus memberi? Karena aku sudah diberkati. Kan perihal berkat bukan hanya uang kan, Bu? Betul? Banyak hal, ya, banyak hal. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita. Ada enggak, ya, sikap seperti ini dalam hidupku kita? Bawaannya adalah, aku bisa kasih apa lagi ya? Aku bisa kasih apa ya? Aku bisa kasih apa ya? Gitu. Atau jangan-jangan yang tadi saya bilang, kita ini masih menjadi pribadi yang saya bisa dapat apa ya dari dia ya? Saya bisa dapat apa ya dari persekutuan itu ya? Saya bisa dapat apa ya? Nah, makanya ketika orang ini masuk dalam satu lingkungan dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia menjadi troublemaker di tempat itu. Betul? Karena dia berharap untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi dia tidak dapatkan apa yang dia harapkan, marah dia, Bu. Oh, gue pikir gue di situ gue dapet ini, rupanya enggak loh, kan gitu kan? Tapi kalau hatinya adalah aku mau memberi hidupku kepada Tuhan, sehingga aku datang beribadah di tempat itu, aku menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan, dan segenap hidupku aku berikan kepadamu, udah. Apapun yang kita dapat di tempat itu pasti kita akan syukuri. Betul? Ya. Dan kita tidak perlu membahas secara dalam, tetapi saya cukup berkata demikian. Apapun jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Artinya begini, kalau memberi, kapan menerimanya, Bu Marta? Itu nggak usah dipikirin yang pertama. Kenapa? Karena pasti orang yang memberi dalam Tuhan itu tidak mungkin tidak menerima. Itu aja. Jadi kalau orang hidupnya diikat konsep aku harus menerima, aku harus mendapatkan, aku harus menerima, saya takut orang nggak beriman, Bu. Saya khawatir itu orang nggak beriman. Karena kalau beriman, dia tahu apa yang akan dia dapatkan, betul? Sehingga dia nggak pikirin apa yang dia dapatkan, dia konsentrasi untuk apa yang dia bisa lakukan, betul? Jadi ketika dia lakukan, dia udah tahu pasti dapat, udah nggak usah dipikirin apa yang dia dapat, pasti dapat, betul? Pasti dapat. Nah, kata pasti ini mengaktualisasi iman kita nggak? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya akan bisa dapat ya, dapat apa enggak ya? Mana nih kayak gini? Gitu. Ya. Jadi lihat ibu-ibu kekasih, kalau kita anak Tuhan, ayatnya begitu amat sangat banyak. Allah nggak pernah berhutang sama kita. Betul? Bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan bisa beri bagi kita. Udah bagian kita nabur aja, Bu. Berbuat baik aja. Berkati aja, udah bagian kita itu. Nanti kalau kita pikir-pikir begini, kalau gue nabur 100.000, secara kalkulasi katanya ya 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat berarti 100 kali 100 berapa misalnya? 1 juta atau 10 juta? 1 juta ya? Gitu kan ya? Ya. Nanti kalau gue nabur 100.000, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kata Tuhan begini, ya udah, kalaupun dapat ya udah segitu aja. Itu yang lu mau. Ya udah, kalaupun lu mau main hitung-hitungan sama Tuhan, 100.000, mau 10 juta, ya udah, itu yang kamu mau kan? Ya udah, 10 juta aja. Karena itu yang kamu mau. Tapi kan Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pikirin hal itu, karena Allah bisa memberikan beyond of our thinking, betul kan? Kita pikir 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta.
begitu nggak dapat lagi, ngamuk akhirnya. Betul kan? Nggak usah bikin 10 juta. Karena bisa aja tabur 100.000 Tuhan kasih 100 juta. Betul nggak? Saya ngajarin cara berpikir nih. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya kalau mau dikasih 10 juta, itu yang kita minta kok. Lebih baik serahin sama Tuhan. Oke? Ya. Mungkin bukan hanya 100 juta, kalau kata Tuhan, kamu nggak perlu itu. Anakku, kamu perlu rumah. Rumah yang dikasih sama Tuhan begitu. Nggak usah angkat 100 juta, benar nggak? Terserah Tuhan aja. Bagianku hanya menabur. Bagianku hanya berkarya. Bagianku hanya melakukan pekerjaan baik. Udah selesai. Betul? Ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau tidak punya yang namanya rendah hati. Rendah hati itu powerful banget, ibu-ibu. Powerful banget. Ya, rendah hati. Oke. Rendah hati itu adalah bagaimana kita tahu menempatkan diri dan melakukan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Itu rendah hati. Ya, dan Yesus tegas-tegas berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke 28, 29, 30 kalau saya tak keliru gitu ya. Pikulah yakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yesus itu pimpinan, pengikutnya banyak, minimal 12 murid yang bersama-sama dengan dia. Dia punya ring 1, ada 3 murid lagi. Tetapi Alkitab menggambarkan kemana dia pergi paling tidak ada 500 orang ikut dia kemana-mana. Bu, dengan 500 orang itu dia duduk di atas tahtanya tinggal muncul, minum dong, makan dong, ini dong, gitu kan? Tapi Yesus nggak begitu loh. Oke? Dia lagi capek karena dia baru terima berita sepupunya dipenggal, Bu. Mau healing ceritanya. Udah sampai tempat healing, dia lihat orang sakit ngumpul, orang yang berbeban berat datang, orang yang butuh bantuan lagi ada di situ. Dia nggak bilang loh, Petrus suruh pulang semua. Pasti mereka akan punya pengertian kalau saya ini lagi berduka. Tapi ayatnya nggak ada tuh. Ya, karena digerakkan oleh belas kasihan, Yesus menyembuhkan mereka. Itu kalau bukan orang rendah hati nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, tegas-tegas dia mencontohkan di depan murid-muridnya bagaimana dia ambil ikat pinggang yang biasa diikat oleh para pembantu begitu ya, para hamba. Dan dia mulai mencuci kaki murid-muridnya, which is bicara kaki, itu bicara secara jasmani bagian organ tubuh manusia yang paling kotor. Kenapa? Karena iklim atau suasana Timur Tengah itu akrab sama pasir. Oke? Dan onta, sapi, keledai jalannya di jalan yang sama manusia. Berarti pasirnya bisa tercampur dengan kotoran hewan. Oke? Dan orang zaman dulu bukan mungkin kayaknya sih ya seperti itu, belum ada yang punya sepatu gentle. Betul, tahu sepatu gentle, sepatu yang tinggi begitu ya, semua kan kasut terbuka. Sehingga kita bisa bayangkan kalau orang jalan di luar rumah itu bercampur sama pasir yang kotornya luar biasa. Oke? Dan Yesus memberikan teladan duduk kalian. Dia menekukkan lututnya, direndahkan dirinya, dan dia mulai mencuci yang paling kotor dalam tubuh murid-muridnya. Dia nggak berpandang begini, siapa saya melakukan hal itu? Siapa saya? Mungkin kalaupun dia menjaga pride-nya, dia bilang begini, Petrus ini aku ajarin ya, coba kamu ambil baskom, kamu ikat pinggangmu, coba ya udah, oke, sekarang cuci kakinya Yohanes. Mungkin Yesus akan melakukan itu. Enggak tuh. Dia yang ambil baskom, dia yang ambil itu, dia bersihin kaki murid-murid. Yesus tidak memandang hina apa yang bisa dia lakukan, betul? Itu Yesus. Kerendahan hati. Bu, dalam sebuah komunitas, tadi saya berkali-kali berkata, kita ini akan terdiri dari orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Mungkin bisa saja di dalam komunitas itu ada istri pejabat.
Mungkin ada di komunitas itu hanya istri karyawan biasa. Atau mungkin jangan-jangan ada di komunitas itu adalah seorang ibu rumah tangga, penjual warung yang sederhana dan lain sebagainya. Bisa saja berkumpul di situ. Dan sebetulnya gereja itu kan begitu. Isinya bukan kesamaan semuanya istri menteri kan Bu? Itu arisan namanya. Betul? Kalau komunitas itu pasti beragam isinya. Oke? Nah, bisa nggak sang istri pejabat suatu ketika, kalau tadi dengerin Oma batuk-batuk melulu begitu ya misalnya ada penjual kue di warung yang lagi batuk-batuk, bisa nggak sang istri pejabat tinggalin bangkunya dan ambilin minum buat dia? Kadang-kadang belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Saya ini golongan pendeta kan ya istilahnya komunitas sih. Biasanya pasti kenal lah pendeta-pendeta yang lain gitu kan ya, apalagi yang yang denominasi saya gitu, saya kenal dan sebagainya. Bu, kadang-kadang pendeta pun Bu bicaranya gampang banget bilang rendah hati di mimbar, tapi kadang-kadang di luar mimbar Bu dia tetap aja petinggi tuh. Saya suka sedih kalau ngeliat teman-teman saya kayak begitu. Atau bahkan sekarang, pendeta-pendeta sekarang saya curhat dikit lah gitu ya. Kadang-kadang saya mau melihat mereka ini pendeta kan ya. Kalau mereka diperlakukan tidak benar gitu ya, suatu kali ada kejadian seperti itulah Bu ya, gitu. Jadi ada pendeta yang gitu, ada perlakuan lah, nggak sengaja sebetulnya, tapi ada sesuatu yang keplecok lah berhubungan sama dirinya dia, gitu. Dan apa yang terjadi Bu? Ini kisah nyata, Yang bikin salah udah minta maaf Bu sama dia. Udah minta maaf. Itu bahkan disaksikan banyak orang. Minta maaf, padahal yang salah juga bukan dia sebetulnya. Saya tahu cerita ini, 100% bukan yang salah itu bukan si orang yang tadi minta maaf Bu. Oke? Tapi dia minta maaf sampai dia cium tangan pendeta, sampai pasangannya dia cium tangan saking dia minta maaf gitu. Padahal bukan salah dia 100%. Apa yang terjadi pendeta itu naik mimbar? Habis Bu. Saya dipermalukan, saya tidak diservis dengan baik. Dan itu yang minta maaf ada duduk di belakang. Oke? Lalu selesai dari ibadah, itu kisah nyata itu karena cerita langsung sama saya dan sampai setengah nangis lah ceritain ke saya gitu. Ketika ibadah selesai, jemaat masih ada beberapa di situ belum pada pulang, lalu kemudian entah bagaimana gitu ya. Pokoknya jemaat jadi tahu ini orang yang berhubungan sama pendeta tadi gitu. Dan jemaat bisa bilang gini, oh dia ini nih yang tadi nih yang tidak menservis pendetanya dengan luar biasa. Sampai jemaatnya bilang begitu loh Bu. Saya sampai bilang gini di komunitas saya nggak mau terjadi kayak gini. Nggak ada. Saya nggak peduli dipakai Tuhan luar biasa, dikenal banyak orang, nggak dikenal banyak orang, bukan begitu kita dibentuk Tuhan. Bukan begitu kita dibentuk Tuhan. Kalau kita semua ada di tempat ini kayak lagu tadi, semua kan anugerah Tuhan. Kalau ada orang yang hari ini punya deposito 100 juta, depositomu itu ada karena anugerah Tuhan. Betul? Kalau hari ini ada yang jadi istri pejabat, punya pangkat suami tinggi, pangkat suamimu itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan gak izinin, gak akan sampai ke pangkat itu. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi jangan ada yang sombong, jangan ada yang tinggi hati. Belajar rendah hati. Yesus aja gak peduli dengan ketuhanannya dia. Betul? Jadi kita satu di dalam Tuhan dalam sebuah komunitas. Oke? Tidak seperti contoh yang tadi saya sampaikan begitu Bu. Itu satu cerita yang menggeledek di pikiran saya waktu itu. Kok ada yang seperti itu di dunia gereja begitu. Ya. Dan saya berkata tidak boleh kejadian di komunitas di mana saya berada seperti itu. Karena Tuhan gak bentuk kita seperti itu. Ya, rendah hati. Mau nanti ada perubahan apapun dalam hidupmu, tetap esensinya kita rendah hati. Amin. Jabatan boleh semakin naik, uang boleh semakin tambah, ya, pekerjaan boleh semakin mengembang, tapi tetap engkau punya kasih Kristus yang rendah hati di hadapan Dia. Tetap aja, oke? Tetap aja. Menyapa semua kalangan, ya, tidak memilih-milih pertemanan, bisa duduk di mana aja. Mau restoran bintang 5 oke aja, mau restoran pinggir jalan oke aja. Betul? Karena semuanya anugerah Tuhan.
Semuanya anugerah Tuhan. Ini harus terbentuk di dalam sebuah komunitas. Kasih Kristus, kesehatian, dan kerendahan hati. Nah, tadi saya katakan, di dalam kasih, kesehatian, dan kerendahan hati, apa yang harus terjadi? Tadi sekira saya sudah sampaikan, tapi kita lihat lagi ya. Yuk, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Oke. Nah, di situ Alkitab berkata seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dari 2 ayat ini. Apa kata yang seringkali pop up, ibu-ibu? Kata apa? Saling. Berarti kalau saling, aktivitas yang dilakukan itu dikerjakan semuanya tidak? Semua orang tidak? Iya, semua. Jadi bukan dia aja gitu kan ya. Semua saling, semua berlomba begitu ya, saling gitu ya. Saling memberi. Bu, ketika kita melakukan aktivitas saling memberi, sudah pasti bersamaan dengan itu akan ada aktivitas menerima. Betul nggak? Oke, misalnya begini, ya saya punya sesuatu, ya katakanlah mungkin ini apa, uang atau apa atau makanan dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian saya berikan ini sama Mbak Cindy gitu kan ya. Ini kan saya memberikan. Bersamaan dengan memberi akan ada aktivitas menerima nggak? Iya, makanya kan nggak usah pusingin menerimanya. Di mana ada memberi pasti ada yang menerima, betul? Lalu sebaliknya, Mbak Cindy punya sesuatu sama saya, dia juga kasih sama saya karena saling. Bukan hanya ke dia, tapi kita saling. Dan ketika dia saling, dia memberi kepada saya juga akan apa? Berarti di komunitas itu akan terjadi apa? Memberi dan menerima. Jadi bukan hanya mau ngasih enggak. Ketika itu hidup dan sehat, akan terjadi bersama-sama aktivitas memberi dan menerima. Jadi ibu-ibu pun tahu, aku ini bukan hanya memberi, tapi karena aku ada di komunitas sehat, pasti aku pun akan menerima. Oke? Pasti akan menerima. Ya, kalau sampai ketika kita evaluasi hidup kita, kok gue memberi mulu ya? Kok gue memberi, berarti ada yang gak sehat tuh di komunitas itu tuh. Loh? Ya, ada yang gak sehat. Ada yang egois pasti di ruangan itu. Misalnya contoh gini, Bu Oli, emang dia orangnya hobi memberi, biarin aja dia aja. Kita mah gak usah. Dia aja. Dia orangnya gak keberatan kok. Dia ngomong kayak begini nih, antara pelit, gak tahu diri, betul? Ya, itu aja. Jangan aja Bu Oli aja yang memberi. Dia orang murah hati, emang dia baik banget, pokoknya dia suka kok memberi. Udah kita mah gak usah. Ini yang ngomong kayak gini antara pelit, gak tahu diri, Bu, gitu. Ya mungkin di satu sisi, apalagi ketika Bu Olinya tahu konsepnya Tuhan, mau memberi gak rugi, dia mencuek aja memberi aja terus. Bodoh amat lo balas apa enggak, kan begitu kan? Tapi di satu sisi komunitas itu tidak sehat. Komunitas itu tidak sehat gitu. Ya, tidak sehat. Harus ada memberi dan menerima satu sama lain. Ketika tadi kembali ke ayat sebelumnya, semuanya memberi, pasti bersamaan itu juga semuanya menerima. Kan indah banget Tuhan kayak begitu tuh. Betul? Nah, inilah yang dilihat sama banyak orang di luar sana, ibu-ibu. Coba balik lagi ke Kisah Para Rasul 2 ayat 47-nya. Wow, kalau ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, indah banget Bu, indah banget. Ini loh yang Tuhan harapkan sebetulnya ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang,
Dan lihat dampaknya ini loh yang harusnya terjadi ya. Tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang suka lihat aktivitas yang seperti itu. Mereka saling ya, take and give ya. Akhirnya orang berkumpul dan tambah besar komunitas itu. Jadi lihat Bu, ada saling memberi dan saling menerima. Dan ini bukan hanya tertutup bicara soal material, betul? Ya, makanya juga ketika kita bersatu dalam satu komunitas, kita tahu komunitas itu seperti apa, maka kita juga harus punya kerendahan hati dan rasa percaya dalam komunitas itu. Oh, saya tahu Pastor Marta itu seperti apa, Pak Alto itu seperti apa, Bu Neng itu seperti apa, dan kami tahu dalam keterbatasan dan kelemahan manusiawi di komunitas ini juga kami sama-sama belajar, sama-sama berjuang, kan jadi tahu sama-sama lainnya. Sehingga ketika satu sama lain mengerti, maka kita tidak sulit untuk saling terbuka. Oke? Saling terbuka tuh maksudnya apa? Ya tentunya kalau saya bahkan lebih detail, dalam keterbukaan juga ada steppingnya. Oke? Ada steppingnya. Tetapi paling tidak begini, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu punya rasa malu ketika memang membutuhkan pertolongan orang lain. Oke? Ya, orang sombong adalah orang yang gak perlu orang lain, tuh. Karena dia merasa semua dia bisa jalanin sendiri. Dia gak perlu orang lain. Itu orang sombong. Sementara tadi Tuhan bilang, Tuhan gak create kita jadi orang sombong, tapi jadi orang yang rendah hati. We need each other, gitu kan? Kita butuh orang lain. Bukan masalah uang gitu kan, bukan masalah material, tetapi kadang-kadang kita butuh ya doanya orang lain. Kita butuh semangat dari orang lain. Bahkan sometimes begitu ya, kalau kita sudah semakin menyatu satu dengan yang lain, ada teman kita tiba-tiba duduk di sebelah kita, lalu dia pegang tangan kita, dan kita pegang lagi tangannya dan lain sebagainya. Kita udah tahu nih teman kita butuh disemangati. Dia gak butuh duit, dia gak butuh nasihat, dia cuma butuh dipegang tangannya. Ya sudah, pegang aja tangannya. Betul? Sehingga ketika dia pegang tangan temannya, dia tahu dia gak sendirian. Dan temannya juga sedang bilang, lu gak sendirian, ada gua di sini. Nah kan? That's community. Jadi gak usah ragu, Bu. Gak usah ragu untuk berinteraksi satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas. Gak usah ragu, ya. Nanti kalau aku minta didoakan, orang jadi tahu masalahnya. Kadang-kadang di dusun oriental orang jadi tahu kok masalahnya kok. Gitu. Adalah lebih baik tolong doakan saya lagi sakit, saya lagi terbeban berat, doain saya, kuatkan saya dan lain sebagainya. Doa bukan berarti membuat masalahnya hilang, bukan. Tetapi paling tidak sederhananya, aku gak sendirian di tengah persoalan. Betul? Ketika kita dengar doa orang lain terhadap kita, kan Alkitab juga bilang itu orang juga berdoa pasti pakai kutip firman Tuhan kan? Iya dong, pakai kutip nama Tuhan dong. Dan ketika mengutip firman Tuhan, mengutip nama Tuhan, iman timbul dari kebenaran. Kita akan berdoa gitu ya, Butruli dalam nama Yesus, Tuhan menguatkan Butruli, Tuhan menyertai, Tuhan Allah Immanuel. Ini bikin imannya Butruli naik gak? Allahku Immanuel, Allahku dahsyat. Aku gak sendirian di tengah-tengah persoalan. Yes Lord, amin, amin. Tuh, udah. Masalahnya mungkin belum selesai, tapi akibat doa rekannya, Butruli pulang dengan kekuatan. That's community. That's community, ibu-ibu. Jadi sangat disayangkan kalau ada di dalam komunitas, tapi fasilitas komunitasnya nggak dipakai. Betul? Bisa dikuatkan teman lain, bisa disemangati teman lain, bisa diberkati teman lain, bisa didoakan teman lain, tapi nggak dipakai. Kan sayang ya begitu ya? Sayang ya begitu. Dan itu yang sedih lagi, komunitasnya di mana, tapi minta kekuatannya mendukun, kan lucu kan Bu? Banyak orang yang kayak begitu tuh. Nah, jadi perhatikan hal yang seperti itu. Ada saling. Makanya ayo bangun di Siloam, ibu-ibu kekasih, nggak perlu ragu. Gak perlu ragu, kalau minta didoakan, minta kekuatan, minta apa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau minta duit, Bu Marta tergantung. Kenapa saya
yang tergantung. Karena segala sesuatu juga harus diperlakukan dengan hikmat dan bijaksana. Gitu. Kalau memang betul-betul dilihat dan lain sebagainya perlu dibantu, wah Bu, tenang aja Bu. Yang namanya Silom tuh udah pernah punya pengalaman jadi transformer gitu kan. Kami biasa juga melakukan seperti itu kalau memang perlu betul-betul didukung dengan material. Ya. Memang di dunia gereja, saya kan di dunia gereja Bu, ada orang-orang tertentu sekali dibantu terusan. Kemarin bilang sakit kuping, besok sakit hidung, besok sakitnya beda-beda ya, gitu kan ya. Gitu. Nah kalau kayak gini kan butuh hikmat. Ini benar nggak butuh dibantu keuangan kayak gitu. Sampai bukan kita nggak mau bantu, kita stop, nggak jelas loh soalnya, betul? Nggak jelas gitu. Atau kadang-kadang kita lihat, kok ini orang minta uang melulu. Sebetulnya dia perlunya apa? Uang atau keahlian atau tempat bekerja misalnya begitu kan? Ya udah stop, kamu minta uang, saya kenalin deh sama teman saya yang punya kerjaan, kamu nggak kerja di situ. Kan bisa begitu kan? Ya. Nah, jadi ibu-ibu terkasih itu terjadinya di mana? Di komunitas. Galatia 6 ayat 10 yuk baca sama-sama ya. Oke. Galatia 6 ayat 10. Coba kalau udah dapat baca sama-sama apa yang Tuhan ajarkan di sini. 1 2 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah apa? Kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Lagi-lagi kita menemukan kata-kata yang tidak jauh berbeda, betul? Selama masih ada kesempatan. Kapankah kesempatan itu? Selama masih hidup. Hari ini, selama masih hidup, betul? Selama masih hidup, marilah kata Tuhan apa? Berbuat baik kepada semua orang. Tapi Rasul Paulus menarik garis tegas juga dengan kalimat terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bu, orang Israel itu kenapa kayaknya bisa bersama-sama? Ya, karena mereka mengamalkan yang namanya perintah Tuhan tuh nyata banget. Saya seringkali ilustrasi begini. Misalnya ada orang Yahudi sama orang Tionghoa, dua-duanya punya perusahaan laundry, punya usaha laundry, dua-duanya punya usaha laundry. Oke. Laundry di tempatnya orang Yahudi sekilonya 20.000. Oke. Sementara laundry di tempatnya orang Tionghoa 7,5. Oke. Kalau kita kemana? Cari yang murah. Kalau kita ke 7,5 udah pasti gitu. Ya, cari yang murah. Orang Yahudi nggak begitu, Bu. Dia tetap datang di mana saudaranya punya laundry. Ya. Walaupun yang sebelah 7,5, dia nggak ke 7,5, Bu. Dia ke 15.000. Karena aku harus memberkati bangsaku. Aku harus memberkati komunitasku. Dia akan cari, dia omong-omong di situ juga. That's why kayaknya rata orang Yahudi. Mereka saling membantu, biar yang satu di Jepang, yang satu di Kanada, satu di mana, kan mereka saling membantu orang Yahudi. Kayaknya bareng-bareng. Karena begitu konsepnya. Gitu. Nah ini juga sesuatu yang baik. Kenalilah teman-temanmu. Misalnya contoh, siapa yang jago bikin makanan ini di sini, siapa yang jago makan. Daripada pesan di luar, kan pesan di teman sendiri dong. Betul nggak? Pesan di teman sendiri, ya? Atau lihat temanmu pintar desain dan lain sebagainya. Nggak usah pusing-pusing cari desainer keluar, ambil desainer yang ada di dalam. Nah itu tuh yang namanya komunitas. Makanya kenali, ibu itu bisa apa ya, usahanya apa ya. Ya udah nanti saya ke tempat ibu itu aja, nanti ke tempat ini aja dan lain sebagainya. Itu community, karena kan Tuhan ngajarin begitu, terutama kepada kawan-kawan seiman. Oke, ya seperti itu. Bahkan saya tutup dengan cerita ini ya ibu-ibu ya. Kuatnya orang Yahudi waktu itu, bagaimana mereka saling satu dengan yang lain, ibu-ibu kekasih. Pada waktu mereka di atmosfer tentara Romawi, mereka itu kan dikejar-kejar mau dibunuh, betul? Ya, mau dikejar-kejar mau dibunuh. Ini ada satu cerita yang saya dengar dari seorang pendeta. Ketika mereka dikejar-kejar mau dibunuh, salah satu caranya orang Romawi membunuh mereka adalah diberi makan di stadion begitu ya, diberi umpan buat singa-singa lapar.
Oke, ya, jadi orang Yahudi itu dipenjara, lalu digilir begitu ya, dikeluarin dari penjara buat dikasih makan singa-singa lapar di stadion, ditonton banyak orang. Ya, itu orang Yahudi kayak gitu dulu. Ya, ini menurut cerita yang ada, mereka bisa begini loh. Ketika mereka mau diumpankan ke singa-singa, mereka berebut untuk memberikan dirinya diumpankan ke singa-singa. Jadi justru bukan mundur. Jadi mereka berebut gini, gua aja ya, gua aja ya, gua aja ya. Gitu. Gua aja yang dimakan singa ya sekarang, gua aja, gua aja, gua aja. Kenapa mereka begitu? Karena prinsipnya gini, kalau singa itu makan saya, maka dia akan kenyang makan saya, sehingga hari ini dia nggak makan kamu. Sehingga kalau dia nggak makan kamu, kamu punya kesempatan hidup satu hari lagi. Kuatnya orang Yahudi, kuatnya komunitas kayak gitu. Tidak seperti komunitas orang dunia, lu mati dia terlalu hidup. Oke, lihat kasih Kristus. Hari ini gua aja yang dimakan singa. Kalau dia kenyang makan buah, dia nggak pengen makan kamu, sehingga kamu hari ini masih bisa hidup. Sampai sejauh itu. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Anak-anak yang kuat, hidup berkomunitas, sesuai dengan firman Tuhan, melakukan pekerjaan baik, jadi berkat dimanapun juga, dan lewat komunitas, lewat setiap orang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, jadi saya rindu khususnya di Siloam, Ibu-ibu kekasih, kita bukan hanya sekedar ketemu dan hai-hai gitu ya. Ayo interaksi satu dengan yang lain. Tidak usah ragu minta didoakan, minta disemangati, minta dikuatkan dan lain sebagainya. Oke, kita percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan pun yang akan memberkati dan memperlengkapinya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau jadi anggur yang telah curah bagimu. Aku mau jadi hati yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan
Dan biarlah kami menjadi anggur yang tercurah bagi sekitar kami. Biarlah kami jadi roti yang terpecah bagi sekitar kami. Sehingga sekitar kami menjadi sejahtera oleh karena kami dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah mulai hari ini sampai selama-lamanya kami menjadi pelayan-pelayan Kristus yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Kami melayani keluarga kami dengan segenap hati. Kami melayani usaha bisnis kami, kantor kami, dagang kami Tuhan dengan segenap hati. Kami melayani gereja kami, persekutuan kami dengan segenap hati. Kami melayani siapapun yang ada di sekitar kami dengan kasih Kristus yang Kau berikan dalam hidup kami. Sekali lagi karena Engkau mengingatkan, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kepada kami. Sekian minggu kami belajar soal hidup dalam komunitas Bapa. Biarlah mulai hari ini kami menjadi pribadi yang spesial, menjadi pribadi yang tidak sia-sia dalam hidup ini, tapi menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, berdampak dan memuliakan Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai kami. Ajar kami menemukan apa yang ada di dalam kami. Ajar kami menemukan kekuatan kami, talenta kami, keberadaan kami, sehingga kami efektif untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah kami juga rendah hati menerima masukan, nasihat, atau informasi dari sekitar kami yang membangun kami. Karena kami tahu orang-orang ditempatkan di sekitar kami bukan tanpa tujuan, tapi mereka ada untuk mempertajam kami. Sehingga kami meminta kerendahan hati dari Kristus selalu ada di dalam kehidupan kami. Mari menjadi doamu hari ini ibu-ibu, tiada lain. Biarlah hidupmu jadi suratan yang terbuka, jadi anggur yang tercurah, jadi roti yang terpecah untuk melayani di atas muka bumi. Terus minta itu dalam hidupmu, sehingga sampai masa tua pun engkau tetap menghasilkan di dalam Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kananmu siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Sekali lagi ibu-ibu saja katakan, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kemanapun Tuhan mengutus engkau, jadilah berkat. Kemanapun Tuhan membimbing dan menuntun engkau, muliakanlah Tuhan. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk memampukan, melakukan, menyelesaikan kehendak Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Berkat Ibu. Sampai ketemu lagi yang di online juga, Tuhan berkati.